Yang kami hormati Pak Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Rifki Karsayuda, Nizomi Karsayuda, Pak pimpinan yang lain, Pak Aryo Bimo, Pak Dede Yusuf, Pak Julfikar Arse, Pak Bahtra, Bapak-bapak anggota, Pak Deddy Sitorus, Pak Eri Gunawan, mohon maaf yang lain, Pak Anjis, Pak Komarudin Watobun, selamat Pak masih menjadi ideolog partai di PDIP, Pak Taufan Pane dan bapak-bapak yang lain. Bapak Komarudin selalu jadi anggota komisi, tapi di partai selalu pangkatnya tinggi Pak. Tapi Pak Aryo Bimo selalu ketua pimpinan komisi, tapi pangkatnya di partai nggak pernah dapat Pak. Bapak sekalian, alhamdulillah, puji syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semua bisa bersilaturahmi untuk menyampaikan rapat kerja antara Kementerian ATR BPN, kami yang hadir lengkap dengan bapak-bapak anggota yang mulia Komisi 2 DPR RI. Agenda kita hari ini adalah sebagaimana tadi disampaikan, pertama masalah pendaftaran perpanjangan HGU, HGB, dan HPL. Mohon maaf Pak, kali ini saya baca agak serius Pak, ya kan, supaya nggak kepleset. Kemudian masalah zona nilai tanah bagi peningkatan PBB, perkotaan dan pedesaan di berbagai daerah yang menimbulkan protes publik dan sebagainya. Baik. Kemudian nomor 3, masalah perbaikan tata kelola. Nomor 2, masalah perbaikan tata kelola sawit industri. Kemudian nomor 4, pemanfaatan peta nilai tanah dalam layanan pertanahan. Nomor 5, dorongan KPK untuk optimalisasi nilai tanah oleh pemerintah daerah. Dan 6, tindak lanjut RDP 29 Mei tahun 2025. Kita langsung agenda pertama. Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah meliputi bidang tanah terdaftar dan bersertifikat, tanah wakaf, dan tanah ulayat. Perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit, nanti kita sampaikan. Sampai saat ini kita telah melakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang, atau sudah 98% dari target 126 juta bidang tanah. Capaian sertifikat bidang tanah saat ini dari yang didaftarkan 127 juta bidang, sudah 96,9 juta bidang, yang terdiri dari hak milik sebesar 88,2 juta bidang. Jadi dari 96,9 juta itu 88,2 juta bidangnya adalah hak milik. HGU sebanyak 20.000 bidang, HGB sebanyak 6,6 juta bidang, kemudian hak pakai sebanyak 1,6 juta bidang, hak pengelolaan sebanyak 8.000 bidang. Kalau hak pengelolaan tidak ada perpanjangan karena sekali diberikan berlaku terus, karena ini biasanya untuk negara. Kemudian hak wakaf sebanyak 276.000 bidang. Kementerian ATR BPN telah memetakan area penggunaan lain seluas 52,5 juta hektar, atau sebesar 75% dari target luas APL sebesar 70 juta hektar. Jadi yang 52, juta sudah terpetakan, sisanya belum terpetakan. Ini menjadi pekerjaan. Kementerian ATR BPN terus berupaya untuk mengejar target bidang tanah yang belum terdaftar sebanyak 2,9 juta bidang melalui kegiatan prioritas seperti PTSL, redistribusi tanah, sertifikasi BMN, sertifikasi wakaf dan rumah ibadah dan lainnya. Sejak tahun 2020
Kementerian ATR BPN melakukan proses percepatan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah bersama dengan Kementerian Agama. Hal ini dimaksud untuk menjaga aset umat dan memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan umat untuk beribadah. Sejak tahun 1961 sampai Agustus tahun 2025, Kementerian ATR BPN telah menerbitkan sertifikat tanah sebanyak 276.597 bidang. Setelah disandingkan dengan data dari Kementerian Agama, baru sekitar 50% dari tanah wakaf bersertifikat. Di samping itu, terhadap pendaftaran tanah rumah ibadah tercapai sebesarnya 8.613 bidang. Terkait percepatan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat hingga tahun 2025 telah diterbitkan 57 sertifikat HPL. Jadi HPL untuk selama-lamanya atas nama dari 18 kesatuan masyarakat hukum adat dengan total luas 987,48 hektar. Ini masih jauh dari target. Karena itu kami minta tolong dan sama-sama untuk meyakinkan masyarakat adat supaya benar-benar mau mensertifikatnya. Selanjutnya, dalam hal perbaikan tata kelola industri kelapa sawit, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pengecekan overlay dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, diperoleh data sebagai berikut. Dari data 537 perusahaan sawit pemegang izin usaha perkebunan, ini cerita lama akibat perubahan Undang-Undang Perkebunan keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana waktu itu pemegang undang-undangnya bunyinya yang boleh berkebun kelapa sawit adalah mereka yang mempunyai izin usaha perkebunan dan atau pemegang HGU. Kemudian pada tahun 2017 menjadi wajib. Nah, ada 537 perusahaan yang mempunyai IUP tapi tidak mempunyai HGU. Nah, dari data 537 tersebut, 200-nya telah terbit hak atas tanah alias HGU. Tapi setelah di-overlay dengan Satgas Kelapa Sawit, dari 200 itu ternyata ada yang masuk dalam kawasan hutan seluas 3.619,6 hektar dari 33 entitas. Sehingga sisanya 167 entitas lainnya telah selaras dengan area penggunaan lain alias clear yang 167. Kemudian dalam proses pemberian hak ada 196 yang sedang proses mengajukan. Dari yang proses mengajukan tersebut, ada 31 entitas, di antaranya masuk dalam kawasan hutan, seluas 80.822 hektar, 6 hektar. Sebanyak 91 entitas selaras dengan APL. 74 entitas lainnya belum dapat disimpulkan karena belum ada shape file yang dapat dianalisis oleh Satgas. Ini sedang dilanjutkan. Nomor 3, 141 yang belum mengajukan, kita belum dapat simpulkan karena belum dapat shape file yang dapat dianalisis oleh Satgas PKH atau Penerbitan Kawasan Hutan. Nah, kalau ditanya apakah yang 80.000 ini bagian yang diumumkan oleh Pak Presiden yang 3,2 juta itu atau tidak, ini tambahan. Nah, ini tambahan saya katakan. Di luar itu karena ini datanya muncul setelah pidato Bapak Presiden. Sehingga ini saya konfirmasi dapatnya adalah tambahan. Sehingga terdapat 64 entitas yang masuk kawasan hutan dengan total 84.442,2 hektar. Selanjutnya terhadap entitas yang masuk dalam kawasan hutan, penanganannya diserahkan sepenuhnya kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota yang kami hormati. Agenda kedua masalah ZNT dan pertumbuhan nilai PNBP dan layanan pertanahan. Tentang zona nilai tanah dan implikasinya bagi peningkatan PBB perkotaan dan perdesaan di berbagai daerah yang menimbulkan protes publik. Oleh karena itu, dalam rapat kerja ini izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu terkait kebijakan zona nilai tanah Kementerian ATR BPN. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, junto Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, penyelenggaraan informasi nilai tanah, pengembangan penilaian, pemanfaatan nilai tanah merupakan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR BPN, yaitu melalui pembuatan dan pembaruan peta zona nilai tanah. Sampai dengan saat ini, cakupan peta ZNT Kementerian ATR BPN seluas 43.285.425 hektar atau setara dengan 63,21% dari budidaya seluas 68.475.637 hektar. Kemudian jika diperhatikan pada peta di layar bahwa Pulau Kalimantan, Papua, dan NTT menunjukkan warna hijau, hal ini berarti bahwa cakupan peta ZNT di pulau ini adalah 0 hingga 40% di bawah dari rata-rata luas cakupan seluruh nasional. Selanjutnya, kami juga perlu menjelaskan tentang apa itu peta zona nilai tanah atau ZNT. ZNT merupakan gambaran nilai tanah yang relatif sama dalam suatu zona tertentu dari sekumpulan bidang tanah. Batasannya sesuai dengan penggunaan tanah mempunyai perbedaan nilai antara satu dan lainnya berdasarkan analisis metode perbandingan harga pasar dan biaya ditampilkan dalam peta ZNT. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan pertanahan di Kementerian ATR BPN, beberapa layanan pertanahan menggunakan peta ZNT sebagai tarif layanan, yaitu pendaftaran surat keputusan perpanjangan hak atas tanah, pendaftaran surat keputusan pembaruan hak atas tanah, pelayanan pendaftaran pemindahan peralihan hak atas tanah untuk perorangan dan badan hukum, informasi nilai tanah atau nilai aset properti, kontribusi ZNT terhadap PNBP layanan pertanahan rata-rata 47% per tahun. Hal ini menggambarkan bahwa dengan 4 layanan pertanahan yang menggunakan ZNT tersebut telah berkontribusi secara signifikan terhadap optimalisasi penerimaan PNBP Kementerian ATR BPN secara nasional. Dengan semakin meningkatnya permintaan akan kebutuhan informasi nilai tanah saat ini, ZNT juga digunakan untuk 1. Penentuan tarif layanan pertanahan, 2. Informasi nilai dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, 3. Acuan dalam konversi nilai bidang tanah ke dalam unit vertikal satuan rumah susun pada saat kegiatan konsolidasi tanah vertikal dan sebagai referensi tingkat keberhasilan program konsolidasi rumah. 4. Referensi perpajakan daerah dengan ketentuan telah ada MOU dan PKS dengan Pemda dan mengikuti surat edaran yang dikeluarkan Menteri ATR BPN tahun 2020 nomor PT.03.01/299/2 Romawi tahun 2020 tanggal 5 Februari tahun 2020 perihal pemanfaatan peta zona nilai tanah oleh pemerintah kabupaten kota
nilai yang disajikan pada peta zona nilai tanah adalah nilai pasar yang berlaku pada saat ini, sehingga dipastikan nilainya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan NJOP, sehingga jika digunakan sebagai referensi perpajakan daerah, maka diperlukan penyesuaian kebijakan daerah. Dalam hal penataan dan pengendalian ruang, peta zona nilai tanah digunakan sebagai referensi penyusunan revisi tata ruang atau RT/RW dan RDTR dan referensi besaran denda dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. Dalam rangkai investasi properti, nilai tanah yang transparan dapat dijadikan acuan dalam jual beli properti. Selain itu, transparan nilai tanah tersebut akan berdampak pada iklim investasi yang jelas, terukur dan sehat. Ini JNT bisa digunakan untuk mengurangi spekulan. Saat ini KPK juga mendorong agar pemanfaatan nilai tanah oleh Pemda dapat dilakukan melalui prinsip integrasi host to host antara PBB dan BPHTB. Rapat koordinasi yang diselenggarakan KPK merupakan bagian dari roadmap pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di instansi pemerintah melalui upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Dukungan ini tentu sangat strategis, namun kita juga perlu cermat dalam menyikapinya mengingat masih hangatnya dinamika di masyarakat terkait implikasi terhadap kenaikan pajak daerah. Oleh karena itu, penggunaan JNT sebagai dasar penyesuaian NJOP harus dilakukan berdasar kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat serta aspek penting lainnya. Biasanya kalau PBB dilakukan referensi NJOP atau JNT kalau menggunakan pendekatan plus minus 25% masih relatif aman biasanya. Biasanya kalau di bawah 25% atau di atas itu yang akan menimbulkan gejolak. Biasanya, tapi ini tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Bapak Ketua dan Wakil Ketua yang kami hormati, dan para anggota menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian ATR BPN tanggal 29 Mei dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Perkembangan gugatan kasus tanah Hotel Sultan antara negara dan korporasi yang menjadi atensi khusus Bapak Presiden RI. Terdapat gugatan terus-menerus melalui PN maupun petun oleh PT Indibulco atas penerbitan SK Kepala BPN nomor 169 HPL BPN tanggal 15 Agustus 2019 tentang pemberian HPL atas nama Setnek RICQ Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan. Perkembangan terakhir saat ini PT Indobulco kembali mengajukan gugatan perdata nomor 208 PDTG 2025 PN Jakarta Pusat melawan Menteri Sekretaris Negara, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, Menteri ATR BPN, Menteri Keuangan dan Kepala Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat dan saat ini sedang tahap pemeriksaan saksi. 2. Perkembangan kasus pagar laut. Penyelesaian kasus pagar laut melalui mekanisme pembatalan terhadap 50 bidang seluas 74,77 hektar terdiri dari SHGB sebanyak 38 bidang seluas 58,24 hektar dan SHM 12 bidang seluas 16,53 hektar serta yang terakhir melalui mekanisme pelepasan dari yang bersangkutan secara sukarela sebanyak 210 bidang seluas 303,47 hektar. Nomor 3, penyelesaian sengketa pertanahan antara PT Nirwana dengan masyarakat di Desa Bingkawan, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, keberatan masyarakat atas penerbitan SHGB nomor 1717 20 28 36 37 38 dan 55 di Desa Bingkawan, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang atas nama PT NMN dengan alasan masyarakat tidak pernah menjual tanahnya kepada PT NMN dengan penguasaan fisik oleh masyarakat. Telah dilakukan pemblokiran sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang karena terdapat gugatan di PN Lubuk Pakam antara PT NMN sebagai penggugat melawan Anita Setepu dan kawan-kawan sebagai para tergugat sampai kasasi yang dimenangkan oleh PT NMN. PT NMN tetap beritikat baik berkomitmen membuka ruang dialog serta mediasi dengan beberapa alternatif solusi seperti 1. Pemberian ganti rugi lahan dengan harga yang wajar dan disepakati para pihak. B. Memberi kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat memenuhi syarat yang ditetapkan perusahaan. C. Melibatkan masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi. D. Berkomitmen untuk mengelola lingkungan sesuai dengan peraturan. E. Menjalankan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat sekitar. 4. Solusi terkait permasalahan kawasan hutan akibat kebijakan yang terus mengalami perubahan. Kementerian ATR BPN menjalin kerjasama dengan Kementerian Kehutanan melalui nota kesepahaman nomor 45/SKB HK .03.01/3/2005 dan nomor PKS nomor 9 Menhut Setjen /Ren .02.3/2005 dengan kesepakatan penyelesaian keberlanjutan hak atas tanah di atas kawasan hutan mempedomani PP nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang kawasan hutan, izin dan atau hak atas tanah antara lain hak atas tanah atau HPL di dalam kawasan hutan sebelum ditetapkannya sebagai kawasan hutan dilakukan pengeluaran bidang tanah melalui perubahan batas kawasan hutan. Dalam waktu 2 tahun sejak dilepaskan kawasan hutan, tanah tidak digunakan dan dimanfaatkan ditetapkan sebagai objek tanah terlantar. Rekomendasi solusi penyelesaian permasalahan tanah masyarakat dengan kawasan hutan. Perlu penegasan terhadap tanah yang de facto telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat. Penyederhanaan prosedur pelepasan kawasan hutan. Penguatan kapasitas kelembagaan pusat maupun daerah terkait identifikasi dan verifikasi dan objek reforma agraria. Kepastian hukum atas tanah pasca pelepasan. Kemudian pemberdayaan masyarakat melalui reforma agraria untuk kepentingan pembangunan ekonomi yang secara luas. Ini ada satu yang nggak ditulis di sini tentang masalah SGC. Kok nggak ada di sini? Lampung. Bapak sekalian, kami menerima surat dari Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang intinya tanah yang ada di SGC itu berdasarkan hasil laporan hasil pemeriksaan PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, tahun 2015, tahun 2019, dan tahun 2022, tanah tersebut menurut LHP BPK adalah miliknya Kemhan Sekyu TNI AO. Berdasarkan Undang-Undang Dasar hasil amandemen tahun 1945 pasal 23E setiap hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti. Bukan begitu Pak Heri Gunawan? Waktu di Komisi 11 dulu. Karena itu harus kita tidak lanjuti. Nah, saat ini kita sudah melakukan pembicaraan dengan Kemenhan maupun dengan yang bersangkutan, pemegang HGU, karena mengingat HGU-nya tersebut sudah kadung diperpanjang pada tahun 2017 dan tahun 2019. Ada beberapa yang tidak diperpanjang, yang itu sudah habis tahun 2023 dari 124 itu. Nah, opsinya ada 2 Pak, karena ini adalah harus kita tindak lanjuti karena hasil pemeriksaan BPK. Pertama adalah pemerintah membatalkan, ya kan, dalam rangka
perpanjangan HGU-nya tersebut atas perintah dan mandat BPK. Opsi pertama. Opsi kedua, kemudian pemerintah ngapain? Pemerintah menerbitkan HPL, hak pengelolaan, atas nama Kemenhan. Ya kan, kemudian Kemenhan terserah, Pak Kemenhan nanti apakah HGU di atas HPL-nya diserahkan kepada siapa, itu hak dan wewenangnya Pak Menhan. Opsi kedua, kita lagi pendekatan, karena kalau opsi pertama kita ambil, ada potensi kita dipetun. Meskipun itu putusan BPK. Kita lagi pendekatan supaya ada iktikat baik. Iktikat baik yang bersangkutan bersedia membatalkan dengan sukarela. Nah, kami tidak mau menceritakan proses diplomasinya antara teman-teman Kemenhan sama teman-teman ATR BPN sedang melakukan proses diplomasi supaya ada pembatalan dengan sukarela. Tapi kira-kira plannya begitu. Jadi bapak-bapak yang bapak-bapak tuntut kan hanya sekedar mengukur ulang, ya kan, mengukur ulang. Tapi kami sudah melangkah lebih jauh. Bahkan Pak Wamen sudah kami tugaskan bersama dengan Pak Wamenhan, bersama dengan Pak Kasau dan tim sudah meninjau ke sana, udah ngecek, ya kan. Kami mohon doa restunya, semoga planning dan skenario mengembalikan tanah ini kepada negara sesuai dengan perintah. Hasil laporan hasil pemeriksaan BPK bisa berjalan dengan mulus. Karena kalau udah LHP BPK wajib ditindaklanjuti. Sebetulnya pihak auditinya yang diperiksa adalah Kemhan. Tapi Kemhan karena ini menyangkut sertifikat kemudian ngajak kita untuk bekerja sama. Saya kira itu Pak penjelasan kami. Rasa-rasanya apa yang Bapak sampaikan, concernnya sudah kami jawab secara komprehensif. Namun demikian, manakala masih ada kekurangan dan kekhilafan, sekali lagi kami manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon samudra pangapunten yang sebanyak-banyaknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Menteri ATR BPN yang menjelaskan dengan runtut, hati-hati, pelan-pelan, dan sangat halus pada kesempatan hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan, itu tugas pendalaman kita pada kesempatan pagi sampai dengan siang hari ini. Saya persilahkan kesempatan pertama dari fraksi PDI Perjuangan. Izin Kanda Komar dan teman-teman fraksi yang lain. Pak Menteri, saya sangat senang mendengar ketika Pak Menteri bicara bahwa tanah di Indonesia ini dikuasai kurang lebih 60 keluarga ya Pak, kalau nggak salah. Artinya kan negara sudah mulai jujur nih sama rakyat. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kita mau ngapain dengan informasi itu? Apakah ini menjadi satu tonggak kemudian terjadi keadilan agraria? Apakah pemerintah punya niat untuk mempercepat reforma agraria dan distribusi agraria? Kan ini yang menjadi pertanyaan kita, Pak. Karena kalau berhenti hanya menjadi statement, tentu hanya akan membuat kebencian masyarakat di tingkat bawah yang mengalami ketidakadilan agraria itu malah akan terakumulasi. Jadi tolong mungkin dengan informasi itu negara mau melakukan apa? Misalnya kalau saya berpendapat, walaupun misalnya HGU, perkebunan, HTI, bahkan tambang ada PBB-nya dan sebagainya. Saya kira sudah saatnya, karena yang berusaha, yang memiliki juga itu saja circle-nya. Saya kira pajaknya harus dinaikin betul, Pak. Mereka sudah cukup kaya, Pak. Mereka sudah sangat kaya. Saatnya negara mengambil
untuk mendistribusikannya kepada rakyat, Pak. Jangan sampai terjadi seperti di Pati kemarin, anggaran mereka turun, lalu berinisiatif menaikkan PBB. Akhirnya kekacauan. Kalau informasi bahwa tanah di Republik ini besarnya dikuasai oleh 60 orang, tunjukkan keadilan itu. Tidak saja melalui yang namanya reforma agraria yang serius dan konsisten, tapi juga dengan membebani mereka dengan pajak yang lebih besar, Pak. Saya kira sudah waktunya. Mereka sudah kaya raya untuk 70 keturunan, Pak, bukan 7 turunan lagi, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap Pak Menteri bantu kita memberikan update progres terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Satgas PKH. Kayak apa progresnya dan seperti apa rencananya. Karena bagaimanapun kita ini yang di Komisi 2, konstituen kita itu tahunya urusan tanah itu Komisi 2, Pak. Sementara Satgas kan bukan di kita, Pak. Oleh karena itu perlu bagi kami untuk kemudian mendapatkan keterangan dari pemerintah apa follow up-nya. Untuk masing-masing daerah yang sudah ditetapkan, berapa sebenarnya yang sudah ditetapkan. Karena saya mau kasih contoh, Pak, kasus di Tesonilo. Mau kita apain itu, Pak? Sebagian besar sudah SHM, misalnya. Kita mau apain mereka? Apakah mereka betul-betul hanya akan kita gusur yang 11.000 kakak itu? Mau diapain, Pak? Bagaimana kita menjelaskan bahwa negara itu memang ada untuk mereka, Pak? Bukan kita tidak peduli lingkungan, saya aktivis lingkungan, Pak. Tapi ketika ada 11.000 orang menggantungkan nyawa keluarganya, lalu kita harus ngapain? Kan harus dipikirin, Pak. Tolong kami disampaikan kayak apa ini rencana negara untuk urusan ini, Pak. Juga kejelasan misalnya di dapil saya, Pak. Di Kecamatan Sebuku, Tulin Onsoy. Itu subuh-subuh, Pak, tiba-tiba ada pelang tanah ini dikuasai oleh Satgas PKH, bla bla bla, yang masuk bekerja di sini ancamannya pidana. Lah kebun mereka di situ, Pak. Kalau mereka nggak masuk ngasih makan keluarganya pakai apa? Kan nggak ada kejelasan. Mereka juga nggak tahu mau minta izin sama siapa. Ini kan harus diselesaikan, Pak Menteri. Tolonglah itu diminta penjelasannya dari Satgas PKH supaya kita bisa sampaikan pada masyarakat. Ini loh roadmap-nya untuk penyelesaian masalah-masalah ini. Kan gitu. Nggak mungkin lah yang di Tesonilo itu kita usir begitu saja. Itu lebih kejam dari Belanda, Pak. Itu harus kita diberi penjelasan, Pak. Kemudian saya senang tadi mendengar bahwa sudah ada MOU antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Kehutanan. Sebagian besar konflik agraria ini karena tidak adanya, kalau menurut saya, keterlibatan ATR BPN ketika penetapan kawasan-kawasan. Sehingga SHM bisa ada di sana misalnya. Atau desa bisa ada di sana. Kalau saya lihat di internet, Pak, di data yang ada, ini kalau saya tidak salah, Pak, ada 25.863 desa masuk kawasan hutan. Mau diapain ini? 25.863 desa yang masuk kawasan hutan. Ini dulu kan Kementerian Kehutanan menetapkan kawasan sesuka hatinya. Nggak pernah turun ke bawah, entah peta kapan tahun berapa dipakai, kita nggak tahu. Dulu kita tahu waktu otonomi diberikan keleluasan pada pemerintah daerah untuk menerbitkan, katakan HGU kalau saya tidak salah. Izin lah HPH atau apa saya lupa. Pada waktu itu baru-baru otonomi daerah, Pak, tahun 2004. Ya, pelepasan kawasan hutan kan sama. Lalu kemudian terbit yang lain-lain lah saya nggak ngerti. Tiba-tiba masuk jadi kawasan hutan lindung. Kan banyak terjadi yang seperti itu. Tentu bukan kesalahan ATR BPN, tapi saya berharap ini tidak saja hanya dengan Menteri Kehutanan, Pak. Menteri SDM-nya di mana, Pak? Konflik agraria antara masyarakat dengan yang namanya tambang itu juga terjadi di mana-mana. Terutama daerah Kalimantan dan Maluku Utara sana, Pak. Nanti mungkin Papua, Pak. Kalau menurut saya nggak cukup hanya nota kesepahaman, Pak. Kan kita kemarin itu sudah ada Omnibus Law. Kenapa tidak dimasukin di sana? Bahwa dalam penetapan kawasan, suatu kawasan,
Itu harus kesepakatan bersama 3 kementerian itu. Nggak bisa hanya dilepas kepada bahkan mungkin 4 kementerian dalam negeri. Karena menyangkut rakyat atau pemerintahan desa atau apapun yang ada di sana. Saya mohon ini Pak, tolong dipertimbangkan dan diperhatikan dengan benar. Lalu kemudian Bapak, saya melihat di sini, saya mengapresiasi kecepatan untuk penerbitan hak atas tanah ini. Ya. Tapi sungguh ironi ketika kemudian saya melihat hanya sebanyak 878 hektar ya pendaftaran tanah ulayat. Cilaka 12 kita bicara jutaan hektar untuk korporasi, tanah ulayat hanya 987 hektar. Betapa tidak adilnya negara. Bagaimana kita memacu ini Pak? Bagaimana kita mengakselerasi ini? Saya selalu bilang Pak, tanah nggak pernah nambah, orang nambah. Pasti akan terjadi bom waktu di mana-mana soal tanah ini Pak. Sekarang orang masih sabar tidak masuk kawasan hutan untuk cari makan. Tapi kalau nanti orang bertambah terus Pak, orang untuk makan, mau nggak mau harus menerabas hutan Pak. Kan kita harus pikirkan bagaimana mengakselerasi ini dan ada keseimbangan dengan yang namanya korporasi. Dulu zaman Orde Baru oke, trickle down effect. Kalau sekarang tidak Pak, distribusi keadilan Pak. Tidak ada cerita lagi yang namanya trickle down effect Pak. Karena ternyata uang konglomerat itu kalau sudah ada, mereka simpan ke luar negeri Pak. Bukan diinvestasikan di negara ini. Mungkin yang terakhir Pak Menteri, ini saya ketemu teman saya ini jadinya dosanya jadi semua sama dia ini. Padahal ini usaha negara bertahun-tahun ya Pak Menteri ya. Tapi ini kan persoalan kita bersama yang harus kita jawab Pak. Jadi yang terakhir kalau dari saya Pak, soal penambangan di pulau kecil Pak. Penambangan. Seperti yang terjadi kemarin di Raja Ampat itu Pak. Di dapil saya ada juga Pak, pulau-pulau begitu ditambang Pak. Misalnya di, sebentar saya lupa. Ada pulau juga yang seperti itu, di banyak tempat. Ini kita harus konsisten Pak, kalau menurut saya. Apakah benar tidak boleh menambang di daerah, di pulau-pulau kecil? Ya, supaya kita konsisten. Sekarang kan udah nggak ada yang ributkan Raja Ampat Pak. Jadi tolong itu menjadi ini kita juga. Saya ucapkan terima kasih pimpinan, mohon maaf kalau terlalu lama. Mudah-mudahan berkenan, terima kasih. Terima kasih Bang Deddy Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan. Ada beberapa pertanyaan.